teman-teman, ini di belakang kita ini ada ruang seragam sebenarnya, seragam TNI. Cuma jadi medium untuk mereka tinggal. Kang, mendingan kita jalan aja. jalan aja. Oke. Kalau tempat kayak gitu jadinya rame. Tempat. Dia ngasih kejadian aja, kasih gambar kejadian, ini yang rentetan kejadiannya seperti apa. Mau gitu. Ini kayak Gak terus kalau ini Nah, jadi teman-teman, ini di belakang kita ini ada ruang seragam sebenarnya, seragam TNI. Cuma karena pintunya masih dikunci, jadi kita nggak perlu masuk. Tapi dari awal gua di sini, nih Mas aja yang cerita deh gimana Mas? Yang ini nih. Kalau ruangan ini karena memang patung-patung, isinya patung-patung, banyak patung-patungnya, jadi pasti itu jadi medium untuk mereka tinggal. Dan ruangan ini juga jarang dimasukin ya Pak? Ya cukup jarang lah, tapi sering ada acara-acara di sini, hiburan-hiburan. Karena ini salah satu balairung juga ya. Iya. Tapi bagian-bagian patung-patungnya yang aku lihat aktivitasnya mereka itu karena lumayan jarang dimasukin. Ada suara jalan dari sini. Oh, yang di bagian ininya ya, Bagian patungnya patung-patungnya. Dan lumayan ganggu sih. Ada beberapa kayaknya. Harusnya ya yang dijagain atau yang lagi iseng lewat situ atau ada tugas apa ke arah situ suka digangguin. Oke. Mungkin yang suka ke situ Kopral Yuli ya pasti. Iya. Iya. Biasanya yang bersih-bersihin ininya, baju-bajunya gitu. Sama Narkim, tahu Narkim ya? Ternyata Narkim itu ya masih ponakan dari Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, sama-sama Kim. Nah, di sini dia nyamar jadi cleaning. Oke. Udah mulai serius. Terus jadinya ini gimana nih? Mau bawa pulang aja. Cah dibawa pulang nggak tuh? Nanti yang jagain Pak Yuli siapa kalau dia ikut Ada gua? lagi pasti datang. Si Rese. Enggak kok, tadi kan digendong sama lo, cuma dia udah lompat barusan kesini. Kalau lo denger ada suara injekan rumput. Iya ya, tadi pas habis itu. Iya itu dia, Udah. udah turun. Iya, ada udah turun. Enggak apa-apa. Lu mau coba ngerasain? Enggak mau. Hah? Padahal tadinya gue berharap untuk bisa ke situ karena Amel dan Iya, Bu. Yulni, Yulni kan agak susah untuk ngerasain sama Amel. Jadi coba harus di situ. Oh, Karena gitu. kemarin kita datang siang menjelang sore, itu udah langsung ada bunyi. Kita baru lewat doang kan, udah langsung ada bunyi-bunyi gitu. Siapa tahu Bapak juga mau ngerasain. atau mau kan? masuk atau nggak apa-apa sih kalau mau masuk kita usahain bisa masuk. Oke. Ayo, let's go. Let's go. Langsung di sini kali. Jadi teman-teman, saat ini kita lagi ada di ruangan yang berisi seragam-seragam TNI ya dari zaman ke zaman ya Pak, dari zaman BKR, TKR dan sampai sekarang. Nah, ini teman-teman kita dari Genta Bangsa Indonesia nih, mereka orangnya ini lempeng-lempeng aja dan saat ini kita mau coba ajak mereka merasakan makhluk-makhluk yang ada di sini sebenarnya. Kita coba aja ya, tapi ternyata pengennya lampunya harus dimatiin. Oke, jadi saat lampu dimatiin, gue tetap ada di sini ya, gue tetap ada di sini. Kita coba beberapa menit lampu dimatiin, tapi kamera tetap merekord. Nanti setelah itu lampu kita nyala lagi, baru mereka cerita apa yang mereka rasain, gitu kali ya. Muter nggak? Mau di sini dulu apa gimana? Apa lebih baik? Dari Mars sendiri, makhluk yang ada di sini yang kuat yang sebelah mana? Maksudnya yang bisa? Ya sebelah sana. Nggak boleh nunjuk. Oke, di sebelah sana. Di baliknya, balik pilar ini. Oke, kita coba ke situ deh. Yuk. Wah ini kalau kayak gitu
nantang, mendingan kita jalan aja. Oh, jalan aja. Karena Oke. kalau misalkan kayak gitu jadinya nantang. Oh, gitu. Oh. Ini pakai senter ini bisa sih. Gambar itu aja. Tapi ke bawah ya, jangan ke Oke. atas. Oke. Kita coba matiin lampunya aja. 3, 2, 1. Oke. Sekarang lampu yang di itu boleh dinyalain ya, Mars. Oke. Ini nggak bisa dikecilin. Bisa. Di atas. Oke. Nyorotnya ke bawah ya. Oke. Jangan. Oke, sekarang. Segini ya. Oke, jalan ya. Kita jalan aja ya. Iya. Oke, yuk. Kita jalan. Agak mundur, Chris. Yang ini matanya gerak nih. Oke. Di sini sih yang paling sering gangguin. Di daerah sini ya. Sama di situ ada patung perempuan ya. Heeh. Di sebelahnya tuh ada makhluk lagi. Oke. Di sini kita bisa berhenti dulu apa langsung jalan aja? Terserah. Oke. Oh kalau ini kita jadinya kejar-kejaran. Oke. Lucunya adalah kita Maksudnya kejar-kejaran. kejar-kejaran tuh gimana? Kita di sini, yang merekanya diem, yang bergeraknya di belakang kita. Oh gitu. Oke. Yulni sama Amel. Saat ini beneran gelap. Apa yang lo rasain? Agak berat ya apa kalau nafas tuh Mhm. lembab juga. Udah itu aja sih. Dari Yulni? Jujur sih gue belum ngerasain apa-apa. Oke. Iya bener. Yang dikit, Gimana, Mas? sini yang dikit. Oke. Soalnya dari patung yang belakang ini yang pakai baju putih, kelihatan kan? Dia di belakangnya ada sosoknya sama yang di patung, tapi tangannya manjang ini. Dan mau ngerangkul gue, mau ngagapai gue. Daripada kena lagi. Iya. Oke. Terus jadi gimana nih kita Mbak Yulni sama Mbak Amel? Nggak apa-apa. Tapi ini gue bikin kayak gini biar diwanti-wanti untuk kalau bisa ini sering dibersihin sama sering ada aktivitas. Oh gitu. Seenggaknya ada aktivitas. Karena kalau enggak, ini kalian hitung aja nih jumlah patung yang ada di sini itu sama dengan jumlah makhluk yang ada di sini. Oke. Belum lagi di belakang ini kan ada ruangan ya. Di belakangnya itu tuh masih ada. Gitu. Tapi beda-beda berarti orangnya. Perwujudannya hampir sama di patung. Oh. Kalau untuk perwujudan ya. Hmm. Gitu. Tapi yang paling agresif sih emang yang di belakang nih yang pakai topeng. Karena itu redup kan, lebih redup daripada yang lain. Terus di pojokan gitu ya. Di gelap. Ini suara siapa sih tadi yang wow gitu? Bukan ada kayak Iya. dari arah belakang dari arah. Iya pokoknya gue Iya, dari sini tadi. denger dia enggak karena gue pakai headset jadi gue kedengeran di sini. Sensitif banget kan soalnya mic ini. Oke. Yulni jadi mau beneran ngerasain nih? Enggak. Iya, langsung sigap. Ya enggak ya. Oke. Apa? Ngerasain sih enggak apa-apa. Oke. Ya gitu teman-teman ya. Jadi intinya pesannya mungkin Dan kalau misalkan teman-teman pas ke museum ini kali ya, jangan sembarangan, jangan ngomong-ngomong yang aneh-aneh dan jangan main asal pegang aja gitu. Ini juga kan udah dikasih pagar nih, gitu. Tujuannya kita kayak gini sih sebenarnya pengen wanti-wanti aja untuk lebih baik dalam ke museum gitu. Jangan banyak. Menghormati lah ya. Lebih menghormati gitu sih. Bukan buat takut-takutin ya. Iya. Oke. Ya jadi lebih waspada lah kalau kesini dan ya intinya ya Soalnya selama di sini ada anak perempuan yang waktu itu dia kesini lalu ini kan sepi, lebih sepi daripada ruangan-ruangan yang sebelumnya. Dia pergi ke sini sama seorang laki-laki,
berbuat kurang Kurang baik, sopan. dan akhirnya diikutin. Oh gitu. Tuh. Makanya kan daripada ada kejadian seperti itu lagi. Oh. Ini belum ada CCTV ya, Pak? Ada CCTV nggak sih? Hah? Nggak ada. Di sini nggak ada. Oke. Ya, ya jadi gitu tuh guys. Kalau ke museum lu jangan berbuat tidak senonoh lah, mentang-mentang sepi lu curi-curi kesempatan nih, dasar ya orang. Kesel gua kalau kayak gitu. Diikutin kan lu? Ya kan untuk belajar, untuk cari ilmu. Iya, iya. Tujuannya itu lah, niatnya cari belajar ya, jangan aneh-aneh. Oke, kalau gitu Ya udah. kita langsung Karena pindah. ini nggak segelap yang dikira tadi sih. Nggak segelap yang dia pengen. Iya. Oke. Jadi dia nggak mau. Dia nggak mau cerita apa. Dia nggak mau. Oke. Nih. Nih. Begini juga masih nggak mau dia. Iya, dia maunya total ya, udah total. Karena kemarin kita kesini, jadi mereka udah tahu. Oh, ini mau Datang lagi. akan datang lagi dan ngobrolin. Hmm. Tapi sebenarnya sih baik, asalkan kita nggak aneh-aneh aja, nggak bikin aneh-aneh aja. Oke. Oke, yuk. Iya. Iya. Oke, kita Karena mau lihat sekarang. juga kan untuk pelajaran. Iya benar. Kita sekarang mau ke tempat pesawat-pesawat. Yuk kita jalan lagi. Emang ke makam. Ini udah boleh dinyalain, Mars? Nyalain aja, Kak. Oke. Teman-teman, kita sekarang udah di koleksi Taman Dirgantara namanya. Pak Ardi boleh cerita apa aja Keren koleksi? juga namanya. Ya. Jadi kita sekarang berada di Taman Dirgantara yang koleksinya berupa pesawat-pesawat, baik pesawat tempur, pesawat komersial seperti pesawat Dakota nanti di belakang kita persis ya, dan juga beberapa pesawat non komersial dan tempur yaitu pesawat latih, pesawat sport ya, yang kita buat sendiri ada 3 sebenarnya, ada Glatix, NU25 Kunang sama WLRIX itu buatan Indonesia, pesawat kecil di sana ya. Nah kalau di belakang kita ini kita beli tahun 48 ya, namanya pesawat Dakota. Tapi setelah kita beli pakai uang Aceh, rakyat Aceh, namanya diganti dari pesawat ini jadinya Selawah. Selawah itu bahasa Aceh, artinya gunung emas. Wow. Gitu. Oke. Ya, ini bukan replika, Pak. Kalau ini bukan. Ini bukan replika. Jadi, teman-teman, ini adalah pesawat Dakota pertama kali pesawat kepresidenan Iya, Republik Indonesia. iya, that's Ya. right. Pesawat pertamanya presiden dulu seperti ini. Sebelum ada Lion Air, Batik Air, Gagak Air ya. Iya, Gagak Air. dan apa ini pesawat ini sumbangan dari rakyat Aceh. Iya. Yang dibeli dari uang rakyat Aceh. Oke. Selawah namanya. Oke, untuk waktu itu kalau nggak salah kebutuhannya pada saat Presiden Soekarno mau menghadiri konferensi PBB. That's right. Ya. Iya. Wow. Satu provinsi bisa beli pesawat kepresidenan loh. Indonesia punya 34 provinsi, masa kita nggak bisa kaya sih, Pak? Iya nggak, Pak? Iya dong. Luar biasa. Memang semboyannya gotong royong. Gotong royong. Mars, Apa lagi? ini kan ada pesawat. Kesel banget lu kayaknya. Ngamuk dong. Sudah lelah ya kayaknya. Gimana? Gimana? Dari sini pesawat-pesawat ini yang lu lihat memori yang terkot apa? Ini agak ngaco sih. Di pesawat yang tadi Bapak bilang pesawat sport yang agak kecil, Iya. yang di bagian sebelah sana, Hmm. itu yang bawa ganteng. Ya. Ya, gue juga mau Ganteng. dong. Salah fokus. Gitu doang. Pernah yang bawa pernah ganteng gitu. Pernah ganteng. Aduh. Iya dong, pernah kan dulu tua jelek kan? Iya. Iya, benar Jangan juga. merasa dong, Pak. Oh, saya masih Dia bilang apa ya, Bang Mars? Enggak, tadi pas lagi begini, dia berdiri di samping itunya, samping pesawatnya. Oke. Waduh, ganteng juga itu ya. Iya. namanya siapa? Gue bisa lihat Siapa nggak masih hidup? Aduh, Nah, yang ganteng-ganteng gue dia nggak sebutin nama. Dia boleh. dia nggak sebutin nama. Kenapa Pak? Mau ada yang mau kenalan Pak? Nggak mau sebutin Tapi nama sih Pak? dia begini pos, Bisa peragain. dia begini.
Waduh, sopan sumpah. lagi. Itu dia. Cocok kan untuk dibawa ke orang tua? Jangan dibawa sekarang. Oh iya bener juga. Sekarang jangan. Aduh. Oke, kalau dari pesawat ini ke persalinan pertama kali, lu memori apa yang lu bisa dapat? Ini yang ditangkap adalah dari kenangannya ada rasa harunya, rasa perjuangannya, dan rela berkorbannya sih. Gitu perasaan itu yang lo dapat. Dari maksudnya perasaan itu dapat dari Dari Sosok-sosok pembelian, pembelian. Oke. ketika pengumpulan uang, Hah? pengumpulan dana. Hah? Lo lihat ada diskusi apa nggak sih pada saat itu? Pertama, ada beberapa orasi sih yang aku tangkap ya. Siapa yang orasi? Waduh, gak tahu lagi. Oh, namanya gitu. Siapa guys? Oh, enggak. Gue belum lahir, gue belum diciptakan kayak itu deh. Dirancang juga belum. Apakah ada misalnya Bung Karno negosiasi itu dan Oh, orasi teriak-teriak dari sautan-sautan yang terdengar, suara-suara teriakannya itu menyebutkan nama Bung Karno Oke. dan Indonesia. Oke. Tapi orang Aceh. Iya, Bapak, Ibu campur. campur. Ada bapak ibu kok. PNS dong. Oke. Campur Kayak- es. Malah. Tapi Sejarah itu. memang Pak Ardi sejarahnya ini di patungan dari warga Aceh, Iya. kaum ibu-ibu kalau nggak salah. Apa semua warga Aceh? Kebanyakan ibu, tapi secara umum kan otomatis warga Aceh dong. Warga Nggak mungkin Aceh kita semua nyebutkan ibu-ibu nggak Iya, mungkin iya. kan. Rakyat Aceh lah. Jadi benar-benar ini dibeli dari patungannya rakyat Aceh begitu. Wow, keren. Oke, kalau yang pesawat yang di belakang itu apa Pak? Ya, itu nama pesawat tempurnya B25 Michel. B25 Michel. Ada bahasa Jawanya ya. Siapa? Siapa yang bisa nih? Saya nggak tahu. B25 Michel. Oh iya. Itu. Aduh, Apa bahasa nggak Jawanya? bisa itu pak. B25 Mitchell. Wih, Weh, malah kedipnya banyak banget. Nah, ya. Itu biar pesawat tadi- pembom. Pesawat bomber ya. Bomber ya. Pesawat tempur bomber ya. Lihat aja ya senjatanya kiri kanan depan belakang ya. Hmm. Itu luar biasa, itu dulu digunakan oleh Belanda dan Inggris untuk membombardir Yogyakarta dan Surabaya tahun 45-49. Setelah Belanda kalah Iya. tahun 49 akhirnya diserahkan ke TNI jadi milik Angkatan Udara. Oke. Jadi itu pesawat pembom ya. Bomber. Ya, Kelihatan B25 pinternya. Michel. Iya. Saya itu cum laude kan Iya, angkatan laut. merendah untuk meninggi. Kalau Mars, kalau di helikopter ini helikopter Puma Ya, helikopter MI4. MI4. Iya. Oke. Ini digunakan oleh Angkatan Darat untuk mendukung operasi-operasi penumpusan Trikora, Dwikora dan DITII. Ya, itu. Tahun 60-an ya. Ini pesawat keren, pesawat canggih pada masanya nih, Iya Mars. dong. Termasuk pesawat yang paling canggih di masa itu. Iya, masa itu. Apa istilahnya beneran Puma ya kalau nggak Iya, salah? jenis Puma. Jenis Puma. Kenapa dibilang Puma pak? Ya karena memang dulu mirip ini ya, hewan namanya puma ya, gerakannya cepat, taktis gitu ya. Jadi terinspirasi seperti itu. Seperti pesawat Jepang itu kan namanya cureng ya kan. Karena terinspirasi dengan capung. Bentuknya kayak capung. Dia turun di medan perang pak. Oh iya dong. Dalam operasi-operasi ini perang juga. Trikora. Trikora, Dwikora, operasi penumpasan DITI, pemberontakan lainnya. Gimana Mars? Apa memori yang lo dapet dari situ? Memorinya hampir sama-sama yang tadi di itu ya, sama di tank. Rasanya juga hampir sama di tank dan energinya juga hampir sama di tank. Oh gitu. Semangat, ada Iya. rasa itu. Iya. Dan melepaskan semua persoalan di rumah atau di keluarga pada saat menjalankan tugas, mereka lupain itu dulu sementara. Harus. Gila. Wow, oke. Jadi kita akan ke tempat yang oke banget nih sekarang nih. Yap. Habis ini ya. Jadi teman-teman lo jangan skip video ini. Jadi terus ikutin kita jalan-jalan di Museum Satria Mandala. Oke? Langsung cabut. Check it out. Come on. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di depan sebuah mobil yang sangat bersejarah, mobil Dodge. Pak Ardi, ini ceritanya apa nih mobil ini nih Pak? Jadi ini dulu miliknya Pangdam 14 Hasanuddin ya, Kolonel M. Yusuf. Nah saat itu bulan April tahun 1964 beliau sedang melaksanakan perundingan dengan kelompok salah satu pemberontak saat itu Andi Sele ya. Setelah melaksanakan selesai perundingan dia pulang, tiba-tiba Andi Sele dan gerombolannya berkhianat. Perundingan sudah siap, sudah disetujui, tiba-tiba dia ditembak dengan rentetan peluru ya, menembus pintu depan itu.
Dan Kolonel M. Yusuf saat itu terkena tembakan di dada. Dan Langsung wafat di situ. itulah ceritanya tentang Gideon Dodge ini. Apa namanya? Perundingannya terjadi di mana, Pak? Di Sulawesi Selatan. Di ya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu kampung aku. Hah? Hai Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kampungnya Bayul nih. Iya. Oke. Mars gimana Mars? Memori apa yang didapat sini? Kasian sih, ini perasaannya udah bahagia sebenarnya. Misal udah suka cita, akhirnya berhasil gitu kan. Apa yang dirundingkan berhasil dan disetujui kedua belah pihak. Tapi dan keluar itu nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran aneh-aneh. Tapi ternyata ya. Ada kejadian itu. Iya, ternyata lewat di tempat. Oke. Terus Nggak jauh sih apa? Iya, Nggak jauh dari tempat perundingannya kok. oh gitu. Karena mereka keluar duluan, baru mereka jalan duluan, baru yang itunya dari belakang. Dan ternyata bukan hanya yang dari belakang aja, tapi dari sudut-sudut lain itu udah ada yang nungguin. Sudut pemberontaknya sudah menyiapkan juru tembak di beberapa titik dan di titik itu langsung dieksekusi di situ. Jadi dikejar juga dan spot yang itu dan itu nggak jauh dari tempat perundingan. Nggak jauh dari tempat. Pak Ardi ada info nggak sih tempat perundingannya dulu di mananya di daerah Makassar di mana? Nah, untuk informasi persisnya di gedung apa, kita belum dapat informasi. Oh, gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa tanya lagi ke para sejarawan yang lebih ya tahu tentang ini. Ini mungkin Mars bisa kisi-kisi situ. Ada dia sampaikan sesuatu nggak tempat perundingannya mana? Dia ngasih kejadian aja, ngasih gambar kejadiannya, inian rentetan kejadiannya seperti apa. Mau gitu. Jadi mau gambaran Gak aja. ada yang bicara sih. Gak ada yang mau bicara. Oke, jadi ini Serem juga ya. oh gitu. Buset. Ternyata Amel. Buset. Pas nengok Amel. Jadi ini Dodge tahun 1962, Pak. Ini berlumur darah semua ya Pak, bagian depan ya. Iya. Pasti Oh, bagian. karena kan tembak jaraknya tidak terlalu jauh. Iya. Jadi teman-teman itu di sebelah pintu sebelah kiri itu beneran masih ada lubang-lubang bekas pelurunya, Pak. Gitu masih ada di situ. Jadi beneran ini saksi sejarah banget perjuangan Indonesia yang mau berunding untuk pemberontak waktu itu ya. Untuk damai, Untuk damai ya. ternyata dikhianati oleh teman sendiri. Jangan sedih. Gue pengen nangis. Jadi bersin gitu, guys. Pengen nangis. Gue tahu lu sedih, guys. Ada rasa bangga nggak sih lu sebagai warga Sumatera, Sulawesi Selatan? Jangan, ini keluarga yang nembak itu. Jauh banget. Gimana lu? Bangga Sebagai sih. warga Sulawesi Selatan. Iya bangga sih pasti karena dari antara semua ini yang paling gue banggain. Ternyata Sulawesi Selatan itu punya pengorbanan dan peran yang besar loh, guys. Warga Sulawesi. Top. Oke teman-teman, kita akan masih terus jalan lagi sama teman-teman dari Genta Bangsa Indonesia dan Pak Ardi. Yuk kita langsung ke spot berikutnya. Yuk. Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di spot terakhir di Museum Satria Mandala. Kita udah muter-muter tadi wisata malam kita di Museum Satria Mandala dan ternyata ini Mel sama Yo. Ini gue udah sering lah beberapa kali ke museum. Siap. Tapi ya kan kita ke Museum Bahari juga pernah, Mars. Tapi kagak ada tempat nongkrongnya. Nah, di sini bedanya ada tempat nongkrongnya. Jadi lo kalau habis wisata naik ke museum, dapatnya kopi ini. Wih, Namanya kopi genta, guys. kopi Genta. Ini jadi tiket 40.000 untuk naik ke museum udah include ini. Iya, udah termasuk tiket masuk museumnya, terus dapat kopi genta sama terakhir live musik. Live musik, lo bisa karaokean di sini sampai pagi enggak? Sampai pagi. Sampai pagi bisa? Juga. Sekuatnya lo deh ya. Sadis. Oke. Jadi sampai kapalan kayaknya masih yang gitarannya. Iya. Oke, jadi sebelum kita closing nih, kita mau tanya dulu nih ke teman-teman Genta Bangsa Indonesia. Lo kan udah setiap hari nih, setiap hari malam-malam di sini gitu. Tapi pada saat lo jalan sama Indie.Go Traveler, apa perasaan lo? Dari Amel dulu kali. Dari Amel, gimana Mel? Awalnya sih deg-degan ya. Dibilang
Amel disuruh merasakan yang gimana-gimana. Wah, aduh deg-degan banget. Kirain mau ditinggal gitu kan. Nggak, kita nggak sejahat itu. Ternyata enggak, cuman diajak ke tempat yang emang paling spot yang paling seremnya, terus ya udah diredupin, terus ya udah itu aja sih. Terus kalau Yuli? Kalau gue sendiri sih lebih ngerasa tertarik banget ya kalau misalnya ada yang kayak kolaborasi sama Genta Bangsa kayak gitu. Dan menurut aku Indigo Traveler ini keren karena awalnya aku mikir tuh anak Indigo itu yang bakalan ngebahas, Indigo Traveler sendiri ya bakalan ngebahas yang uka-uka gitu kan, yang mistis-mistis banget, tapi ternyata enggak kayak gitu. Dan menurut aku kontennya bagus. Oke, terima kasih. Tapi lu dapat ini nggak sih, dapat sesuatu yang baru nggak sih dari apa yang Mars sampaikan tadi? Sesuatu yang barunya sih lebih ke makin, kan gue anaknya cuek gitu kan ya. Jadi makin lebih pengen ngerasain hal-hal yang di luar dari pada umumnya gitu kan. Dan tadi pas keliling-keliling pun yang lain tuh udah pada ngerasain kan. Iya, ada gini kayak gini. Apalagi si Amel nih, Amel awalnya kan ngomongnya tuh gue anaknya cuek gitu. Jadi gue gak akan ngerasain kayak gitu. Terus kayak dia pas ditantang dia udah ngomong kayaknya gue udah mulai berat sih. Udah ngomong gitu. Terus kayak gue yang kok gue belum ngerasain apa-apa ya, apa gue gimana gitu kan, atau mungkin setan-setannya udah kenal sama gue atau temen gue nggak tahu gitu. Jadi itu nambah pengetahuan baru lagi sih. Oke, berarti kita akan ajak Yuli ke berikutnya ke kuburan gimana? Waduh. Baru tuh ngerasain. Boleh lagi kan tuh, nantangin. Oke, ya Mel gimana Mel? Kalau gue sih lebih jadi lebih tahu yang nggak ada di textbook gitu ya. Iya. Contohnya apa misalnya? Kayak yang Soekarno tadi katanya masuknya nggak selalu sendiri. Terus dia kayaknya ada pintu lain nih selain yang kita datengin tadi. Nah, itu juga itu kan nggak ada tuh pasti di buku kan. Terus juga apa yang tadilah yang tank itu ditembaknya langsung ke mata gitu kan. Nah itu kan pasti nggak ada di textbook yang gitu. Di textbook ya. Jadi feel-nya lebih dapat. Oke. Gimana Mars? Kalau Mars gimana Mars? Ngerangkum perjalanan kita. Wah panjang ya. Wes. Lebih rangkum ya. Iya. Syuting 2 jam. 2 jam setengah. Wih. Ini terlama atau gimana nih? Ada yang lebih Ya, lama lagi lumayan nggak? sih. Lumayan. Oke. Tapi lu kalau Bingung juga ngerangkumnya gimana. Semangat perjuangan, iya lupa gue yang ngomong ya. Pak Mika gue kasih ke situ. Kerangkumannya sih rasa semangat perjuangannya sih. Itu yang paling gue tangkap. Gila ya dulu masa-masanya harus memperjuangkan Indonesia seperti kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lo hidup di Indonesia untuk menyanyiakan kayak sayang aja gitu. Iya benar, emang itu yang mau kita share sih sebenarnya. Dan kalau Mars sendiri merhati jagain nih 2 anak ini deh. Sebenarnya ada nggak sih yang makhluk-makhluk yang kenal sama mereka yang mencoba deketin? Ya ada pasti, karena aktivitas tuh di sini. Yang di outdoor, yang di mobil, di dekat mobil itu kan dekat sama sini, sama yang kamar mandi kan juga tadi dekat sama juga sama di situ. Jadi ya pasti ada yang tahu. Ada yang tahu tuh. Sebenarnya kalian juga udah dikenal tuh. Jadi udah all access. Udah biasa aja. Jadi udah jadi teman gitu ya. Ya, kalau kayak Yulni kan orangnya lebih logik, jadi itu kayak emang susah untuk digangguin digangguin sama makhluk-makhluk kayak gitu karena otaknya tuh terus ada yang dipikirin gitu, ada yang harus coba cari ini apa yang masuk akal gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu makhluk-makhluknya tuh lebih jarang banget sih untuk ngegangguin gitu, karena udah kayak gue mau gangguin satu orang doang tapi butuh effortnya yang lebih besar daripada yang biasa gitu. Wow. Jadi susah. Ya gimana pikirannya nggak pernah kosong. Palu gada dia guys. Curhat. Humas sama digital branding luar biasa loh. Curhat. Oke. Ya curhat. Nggak apa-apa. Nanti kurang kerjaan jadi nambah-nambah kerjaan gitu. Di channel Indigo Traveler ini nggak apa-apa curhat lu. Oke teman-teman, jadi terima kasih kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir ini. Lu nonton nggak pernah di skip dan beneran deh.
kita kenapa kita nggak keluarin semua informasi yang ada di Museum Satria Mandala karena apa? Karena biar lu semua datang ke Museum Satria Mandala. Benar. Ya dong. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke Museum Satria Mandala. Hubungi aja nomor yang ada di bawah ini ya. Yap. Ya, nomor-nomor yang ada di bawah ini hubungin aja kalau lo mau daftar ikutan Night at the Museum. Itu registrasi dulu ya. Yap, registrasi dulu. Setiap Sabtu malam nongkrong di Museum Satria Mandala ya. Jadi terima kasih kalian sudah nonton video ini dan juga jangan lupa subscribe channel Genta Bangsa Indonesia. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.